Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, tetaplah semangat walaupun tanpa penyemangat. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller, yaitu Your Lucky Day tahun 2023. Film dengan premis sangat menarik ini lur, mengisahkan tentang seorang pria yang mengecek tiket lotrenya di sebuah toko dan mendapatkan jackpot menang lotre senilai 2,5 triliun. Namun konflik yang tidak disangka-sangka terjadi demi memperebutkan uang tersebut. Seperti apakah keseruan dan kengerian film satu ini? Langsung kita ke titip-titip pesan dari dulurku Keizo ya. Cak, titip pesan motivasi buat yang sering dihina karena miskin. Ingat, gula nggak dia ada, kenapa gitu manis? Apa tapi kopi ada, ya kan? Iya. Ya, setuju banget aku lur, setuju. Bener banget ini motivasi Anda. Wah, sangat menginspirasi lah. Pasti dulur-dulur yang lain juga setuju ini sama motivasi Anda. Mau nggak saya akan? Film diawali dengan iklan perusahaan lotre yang memiliki total hadiah jackpot di permainan Mega Ball senilai 156 juta dolar atau 2,5 triliun rupiah. Di lain tempat, seorang penjual obat-obatan haram bernama Sterling sedang bertransaksi dengan customernya. Namun tiba-tiba Sterling dipukul oleh teman si customer. Obat-obatan itu pun dibawa kabur tanpa membayar sepeser pun, dan dompet Sterling juga dicolong. Inilah hari keberuntunganmu. Sit back, stop playing with me. Sementara itu di sebuah Indomaret cabang Amrik, si pemilik toko bernama Amir kedatangan pelanggan yaitu Abraham dan kekasihnya Ana yang sedang hamil tua. Bapak-bapak pengusaha bernama Lear, seorang polisi yang mampir ke toilet yaitu Cody, juga Sterling yang masih sepaneng karena kehilangan barang-barang jualan dan semua uangnya. Lear yang memiliki beberapa tiket lotre Mega Ball pun meng-scanningnya di mesin toko tersebut, dan siapa sangka salah satu tiketnya memenangkan lotre. Seluruh angkanya sama dengan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, dan Laird pun berhak mendapatkan total hadiah jackpot 156 juta dolar. Bayangin aja ente tiba-tiba dapat uang dadakan 2,5 triliun, kayak gimana itu lur? I'm a winner! I'm a winner! Congratulations! Are you kidding me? Jesus! 156 million. Laird pun begitu terkejut dan bahagia. Dia berteriak karena telah memenangkan lotre dan menyebutkan nominal yang didapatkannya. Jelas mendengar angka sefantastis itu pun Sterling yang kehilangan uangnya dan selalu hidup dalam kemiskinan akhirnya gelap mata. Dia menggunakan topeng ala kadarnya dari robekan kertas majalah yang diisolasi ke hoodie-nya agar wajahnya tidak diketahui oleh orang-orang di sana maupun CCTV. Setelah itu Sterling menodong Laird lalu meminta tiket lotrenya, dan situasi pun semakin tegang. Di lain sisi, Pak Polisi Cody yang habis langsung menyiapkan pistolnya begitu melihat ada perampok bertopeng di sana. Tepat ketika tiket lotre itu akhirnya diberikan Laird ke Sterling, Cody pun menyuruh perampok alias Sterling untuk tiarap. Namun karena Sterling berniat kabur, Cody pun langsung menembaknya. Tapi yang terjadi, All right, take it. Face on the ground! No! Nah kan, tembakan Cody meleset dan malah membunuh Laird, sementara Cody sendiri juga tewas ditembak oleh Sterling. Amir pun segera mengambil pistol yang dia simpan, tapi Sterling langsung menghajarnya dan merampas pistol tersebut. Setelah itu Sterling mematikan semua lampu dan menutup toko, menjarah semua barang-barang Amir, Abraham juga Ana seperti HP, dompet dan lain-lain. Menyuruh mereka memindahkan mayat polisi Cody dan Pak Laird ke toilet, juga membersihkan darah-darahnya di lantai. Lalu ketika Abraham dan Ana sudah diikat, Amir pun dipaksa menghapus rekaman CCTV toko Indomaretnya. Alih-alih langsung menghapus rekaman CCTV, Amir pun mencoba bernegosiasi dengan Sterling. Amir mengatakan bahwa meskipun rekaman CCTV dihapus, Sterling tidak bisa begitu saja mendapatkan hadiah lotre sebesar itu, karena toko Amir pasti akan terlibat. Jika perusahaan atau polisi menemukan mayat-mayat di sana dan tahu apa yang terjadi, maka pastinya hadiah uang tersebut akan dibatalkan. Look, if you just lower the gun,
Maybe we could talk. When you have all those dead bodies, they're gonna start asking, that money goes away. There's a winning ticket, especially one as big as that one. I don't want to kill nobody. Mendengar itu, Sterling pun berpikir dan memiliki sebuah rencana, yaitu mengarang kejadian tentang dua mayat di sana, dan mereka semua harus memberikan kesaksian yang sama. Kurang lebih gini karangan kejadian yang dipikirkan Sterling, lur. Ada seorang pria yang berusaha merampok si pengusaha Lirt, sampai akhirnya polisi datang dan adu tembak pun terjadi, yang mengakibatkan Lirt juga polisi Cody tewas. Namun si perampok berhasil kabur dari toko. Gitulah kurang lebih karangannya, lur. Jika mereka bertiga mau membantu untuk bekerja sama, maka Sterling akan memberi sedikit bagian dari hadiah lotre. Setelah dipikir-pikir, Amir pun setuju dan meminta jatah 10 juta dolar. Namun Sterling hanya mau memberikannya 4 juta dolar saja. Sedangkan Anna menolak rencana gila tersebut. Namun berbeda dengan pacarnya Abraham yang setuju dan meminta bagian 20 juta dolar untuk mereka berdua. Tapi Sterling hanya mau memberikan 6 juta dolar saja. Abraham pun merayu Anna agar dia mau bekerja sama demi memperbaiki hidup dan demi calon bayi mereka. Saat negosiasi belum selesai, tiba-tiba seseorang datang menggedor-gedor pintu toko, dan ternyata itu adalah saudara iparnya Amir yang memang bekerja menjaga toko malam itu. You get paid. 10. 10 what? 4. Money doesn't buy everything. Look, We're in for 20. Doing no crimes? we will go to jail. All of us. $6 million. This could be our chance. Agar tidak curiga, mau gak mau Amir pun mendatangi saudara iparnya. Amir meminta saudara iparnya pulang dengan alasan toko tutup lebih cepat karena Amir mendapatkan surat cerai dari istrinya dan dia butuh waktu sendirian. Namun tak lama kemudian datanglah teman Amir, yaitu Pak Satpam yang sering beli rokok di tokonya. Ketika mereka akan kembali, tanpa sengaja Pak Satpam menendang selongsong peluru di bawah meja dan bunyinya pun membuat mereka curiga. Lalu yang terjadi? Let me just get a mop, dude. I got it. Hey, happy holidays. Hey, take care of this, huh? Untungnya mereka tidak masuk ke gudang belakang, lur. Dan akhirnya Anna pun setuju untuk bekerja sama. Mereka memiliki rencana lain, yaitu menghilangkan jejak dua mayat di sana. Daripada harus ribet-ribet ngarang cerita, ya kan? Dari yang awalnya perampok, pemilik toko dan pengunjung, sekarang mereka semua sama aja kayak perampoknya, lur. UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan? Pertama-tama adalah si bapak pengusaha Lirt. Anna mengecek HP-nya dan ternyata dia masih single, tidak ada tanda-tanda memiliki keluarga. Lalu karena dari HP-nya Lirt berencana pergi liburan, Anna pun akan meng-email sekretarisnya Lirt bahwa dia akan berlibur selama 1 bulan. Jadi selama itu tidak ada yang curiga Lirt telah mati. Sementara itu polisi Cody, mereka belum menemukan caranya. Namun yang pasti mayat mereka berdua harus dipisahkan. Dimulai dari mengurus mayat Lirt terlebih dahulu. Setelah itu mereka berempat pun lanjut menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Tapi tiba-tiba He goes on a trip. This looks like his secretary. I'll send her something. It could be over a month before anyone even thinks to ask where. I don't know yet, but their bodies can't be found together. Lo masih hidup ternyata, lur, karena Cody hanya tertembak di bahunya saja. Cody pun mengerang kesakitan. Namun karena Sterling dan kawan-kawan kembali datang, dia pun langsung pura-pura mati. Dengan memakai sarung tangan, Amir dan Abraham pun membawa mayat Lirt ke dalam mobil untuk dihilangkan jejaknya di suatu tempat. Setelah mereka keluar, Cody pun segera menelpon ayahnya bernama Dick. Bukan Dick yang ini, yang itu, lur. Dick adalah seorang polisi SWAT dan saat itu dia sedang berkumpul dengan dua sohib polisi SWAT lainnya, yaitu Dobbs dan pemimpin mereka yaitu Kapten Rutledge. Usut punya usut, sebelum insiden tembakan, Cody mendengar tentang kemenangan lotre 156 juta dolar tersebut dan dia berdalih ke ayahnya bahwa si pemenang lotre telah ditembak oleh sekelompok orang yang ingin mencuri tiket lotre tersebut, padahal dia yang nembak Lirt, ya kan, lur? Cody pun meminta pertolongan ke ayahnya sekaligus merencanakan untuk merampas tiket lotre tersebut karena keuangan keluarga mereka yang sedang sulit.
di mana akhirnya Dick pun memberitahu rencana tersebut kepada Dobbs dan Rutledge agar membantunya. I stole his lottery ticket. So much money, Dad. Slow down. Thought he was shot. Well, what are we doing here? Something I need to talk to you guys about. Sementara itu Sterling memerintahkan Abraham membawa mayat Laird semobil-mobilnya ke tempat liburannya di sebuah pulau agar seolah-olah dia tewas di sana, Lur. Sempat terjadi cekcok karena Sterling melarang Anna ikut untuk menjadi jaminannya jika Abraham tidak melakukan tugas dengan baik. Abraham pun sangat terpaksa pergi sendirian dan HP-nya yang telah disita dikembalikan oleh Sterling untuk berkomunikasi sepanjang perjalanan. Sebelum pergi, Sterling berpesan ke Anna, jika nanti ada suatu masalah, Anna bisa memberikan kode dengan menyanyikan lagu kenangan mereka berdua. Take the ferry to Fisher Island. She stays. Abraham. Well, I'm not leaving you alone. I hear everything. Cops come, turn me on mute. If anything happens, just sing. Okay. Saat Abraham sedang menunggu kereta melintas, dilala satpam yang mampir ke toko tadi datang menghampiri dan curiga dengan gelagat Abraham yang panik. Karena tidak mau masalah semakin panjang, Abraham yang akan ditangkap pun berusaha melawan dan tanpa sengaja dia membunuh satpam tersebut. Lalu mayatnya pun dimasukkan ke bagasi mobil bersama mayat Laird. Don't move! You don't understand! It's not! Di dalam toko, Amir pun mulai menghapus semua rekaman CCTV. Sementara Dick, Dobbs, dan Rutledge sudah sampai di toko dan mempersiapkan senjata mereka. Begitu semua rekaman telah dihapus, Sterling pun meminta Abraham segera menyelesaikan tugasnya dan kembali, karena sebentar lagi mereka akan kaya raya dan bisa foya-foya. Namun ternyata Amir tidak mempercayai ucapan Sterling yang dianggap akan mengambil seluruh uang lotrinya sendirian. Amir pun berencana akan membunuh Sterling dengan palu, dan Anna refleks bernyanyi agar didengar oleh Abraham karena di sana akan terjadi kekacauan. Di saat yang sama, Rutledge akan mengsniper Sterling dari dalam mobil, sedangkan Dick dan Dobbs akan masuk ke toko lewat pintu belakang. Dan yang terjadi, Of St. Mary's. ya, Sterling dan Amir pun ditembak mati, sedangkan Anna berpura-pura menjadi korban seolah-olah telah dibunuh dengan plastik dikekep gitu loh biar nggak bisa nafas ya kan. Namun betapa kejamnya Dick. Untuk memastikan Anna sudah mati, dia pun menginjak tangan Anna hingga remuk, bahkan hampir menginjak kandungannya. Yang untungnya Dick teralihkan dengan suara Abraham dari telepon yang masih menyambung. Dick pun memberitahu kedua temannya bahwa ada satu orang lagi yang masih ada di luar toko, dan HP tersebut pun langsung dihancurkan. Lalu ketika Dick berkeliling toko, tiba-tiba What's going on? I'm not moving, you hear me? Noises! Dick dipukuli palu dengan brutal hingga tewas, dan Anna pun menangis karena dia sampai melakukan perbuatan sekeji itu. Dan dia harus tetap tegar karena masih ada dua teman Dick yang tersisa. Sementara Abraham akhirnya meninggalkan mobil berisi mayat Laird dan satpam begitu saja di kapal feri, lalu segera berlari kembali ke toko karena Anna sedang dalam masalah. Rutledge dan Dobbs yang sudah membawa Cody ke mobil pun mulai curiga karena Dick tidak kunjung keluar. Mereka berdua akhirnya mendatangi toko, namun Anna langsung memberi tembakan peringatan dan juga mengancam lewat radio polisi bahwa Anna akan membakar tiket lotrinya jika mereka berani masuk ke dalam toko. Karena Anna tahu tujuan mereka datang untuk mendapatkan lotre 156 juta dolar tersebut. Back away, or I will burn this ticket.
Ana pun membalut luka di tangan seadanya dan memakai rompi anti peluru milik Dick. Setelah itu dia mengecek identitasnya Dick, mencarinya di Google, dan ketemulah lur kasus korupsi yang dilakukan oleh Dick. Sampai dia akhirnya keluar dari kepolisian SWAT. Namun di persidangan, Dick tidak mau memberitahu siapakah kaki tangan yang membantu aksi korupsinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kedua temannya yaitu Dobbs dan Rutledge juga oknum yang terlibat kasus korupsi tersebut lur. Namun status polisi mereka masih aman karena Dick tidak membongkarnya ya kan. Sementara itu di dalam mobil, Cody terus mengerang kesakitan dan bertanya di manakah ayahnya berada. Sampai akhirnya Dobby dan Rutledge melihat Abraham yang akan masuk ke dalam toko dan mereka pun langsung menyergapnya. No, stop! Mereka akhirnya tahu jika Abraham adalah kekasih dari Anna. Dia pun terus disiksa dan Anna dipaksa keluar dari toko untuk memberikan tiket lotrenya atau Abraham akan benar-benar dibunuh. Namun Mbak Anna ini tidak gentar dan cerdik lur. Dia mengancam balik dengan membeberkan beberapa fakta. Pertama, Anna akan menguak jika Rutledge dan Dobbs adalah polisi korup yang membantu aksi Dick. Kedua, Anna memberitahu bahwa yang membunuh Laird si pemenang lotre sebenarnya adalah Cody, di mana pelurunya masih menancap di kepala Laird. Dan ketika mayatnya ditemukan nanti, maka Cody tentunya akan dipenjara karena peluru tersebut akan terlacak dari pistol milik Cody ya kan. Maka dari itu Anna ingin Abraham dilepaskan dan dia juga menginginkan bagian dari hadiah lotre. Mendengar itu Rutledge pun semakin murka. Dia memerintahkan Dobbs untuk segera membunuh Anna agar 156 juta dolar bisa dimiliki mereka seutuhnya. He never gave up who else he did it with, but they know he wasn't working. Because right now, his gun, that gun will come back. We can kill you all if we want to. No one will. You need to stop acting like control. I have... Anna pun segera mematikan listrik toko agar Dobbs tidak bisa menemukannya dengan mudah. Dobbs pun mulai menyisiri ruangan demi ruangan. Dia menghidupkan listriknya kembali dan... Selanjutnya Anna memancing penyiram kebakaran otomatis agar alarm menyala dan polisi segera datang ke sana. Lalu Anna pun mengambil tiket lotre yang masih ada di saku sterling. Tapi tiba-tiba All this is because... No! You killed my dad. Cody yang tidak terima ayahnya telah dibunuh pun menembak Anna, namun untung hanya mengenai tangannya saja. Ketika Anna akan dibunuh, Abraham datang memohon kepada Cody agar jangan menembaknya. Tak lama kemudian Rutledge pun juga datang. Dia berusaha menenangkan Cody, tapi yang terjadi... Dengan bengisnya, Rutledge membunuh Cody karena jika dibiarkan hidup, Cody yang terbukti menembak Laird bisa-bisa akan memberitahu kejadian sebenarnya di pengadilan. Alih-alih membunuh Abraham dan Anna, Rutledge yang cerdik pun sadar dia memilih untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Lalu tak lama kemudian polisi dan pemadam kebakaran yang menerima alarm kebakaran tadi pun tiba di lokasi. You need us. All you'll remember is me saving your lives. Beberapa minggu setelah kejadian di malam yang mengerikan itu, hadiah lotre sudah dicairkan dan angka nominal hadiah selanjutnya pun dimulai kembali. Lalu kita diperlihatkan Rutledge yang diundang ke acara talk show atas aksi kepahlawanannya lur. Jadi begini rencana yang sudah mereka lakukan lur. Anna dan Abraham mengaku sebagai pemilik tiket lotre yang mana mereka diserang oleh beberapa pria jahat termasuk si pemilik toko.
demi mendapatkan lotre tersebut. Namun untungnya beberapa polisi datang, tembak-menembak pun terjadi dan yang selamat hanyalah Rutledge. Karena sudah diselamatkan, Abraham dan Anna pun memberikan setengah hadiah lotre atau $78 juta untuk Rutledge sebagai ucapan terima kasih. Ya, begitulah karangan cerita mereka. Definisi sebuah film yang menunjukkan kerakusan manusia. She really didn't have to. I'm no hero. Luckily, this story has a happy end because you saved them. Di lain sisi, alhamdulillahnya bayi Anna terlahir sehat walafiat dan gemoy. Banyak yang memberikan kado Natal sekaligus kado kelahiran bayi mereka, termasuk orang-orang yang simpatik dengan insiden tersebut. Saat itu perasaan Anna dan Abraham pun campur aduk. Mereka bahagia karena mendapatkan momongan dan uang yang begitu besar. Namun di lain sisi mereka juga sangat merasa bersalah karena uang tersebut sebenarnya bukan milik mereka dan banyak nyawa melayang karenanya. Di akhir film kita diperlihatkan mobil yang berisi mayat Lirt dan Pak Satpam yang sudah berada di tempat jual beli mobil bekas dan anjing peliharaan di sana mulai mengendus aroma mayat mereka. Apakah karangan cerita mereka nantinya akan terkuak jika peluru pistol Cody ditemukan di kepala Lirt, Lur? Nggak bakal sih menurutku ya, karena Cody-nya juga sudah meninggoy. Jadi tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, Lur. Another gift. People just keep giving us stuff. Hey, baby. What do we do now? Abuyar, barang siapa yang menerima harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak akan pernah kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim 1717. Assalamualaikum.